Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan tim nasional kita 2 hari lagi akan bertarung menghadapi Brunei Darussalam dalam pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan bagi Indonesia selangkah lagi kita akan lolos ke grup F untuk bertarung di fase kedua. Di sana ada Irak, ada Vietnam dan Filipina yang sudah menunggu. Kabar terakhir bahwa STY akan mengubah format skema permainan ketika kita melakoni laga kedua. Tentunya tidak sama dengan laga pertama. Beberapa perubahan itu disinyalir diantaranya akan terjadi di bawah Mistar atau penjaga gawang yang pada pertandingan pertama di GBK Nadeo Argawinata itu tampil sebagai starter. Dan nantinya kemungkinan besar melawan Brunei nanti di pertandingan kedua di Stadion Hassanah Bolkiah di Bandar Sri Begawan ini pada 17 Oktober yang akan datang. Hernando akan bermain di bawah Mistar. Nah, di belakang itu ada terjadi beberapa perubahan juga yang kemungkinan besar itu akan diisi di bek kiri terutama dengan Sain Patinama. Ya, karena Sain Patinama ini sudah mengatakan bahwa dia sudah lebih siap dibandingkan dengan pertandingan pertama yang hanya bermain kurang lebih 17 menit ya, ketika dia menggantikan Pratama Arhan saat kita menang dengan 6-0 saat itu, dan dia tampil bagus. Ya, tidak sampai 20 menit tapi dia memperlihatkan bagaimana pergerakan yang baik, tapi dia memang butuh istirahat karena perjalanan yang jauh ya, lebih dari 20 jam dari Norwegia menuju ke Jakarta, sehingga STY memainkan dia di babak kedua. Dan Sain konon kabarnya bagi STY dia ingin bermain dan sudah cukup untuk bisa melihat bahwa dia siap untuk pertandingan kedua. Dan kemarin Sain sudah mengatakan ketika tiba di Brunei bahwa dia sudah punya masa istirahat yang cukup, tidur dia sudah enak, dan dia siap untuk dimainkan dalam pertandingan di fase kedua ini, ya, maksudnya di pertandingan leg kedua menghadapi Brunei. Berarti di belakang itu ada perubahan. Jika ini terjadi, Sain ada di kiri dan di kanan tetap dengan kapten ke-11 Asnawi tentunya akan berdiri di kanan. 2 di belakang tetap dengan Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho yang akan bermain. Di tengah ada sedikit perubahan ketika STY kemungkinan besar akan bermain dengan 4-3-3-nya. Dia akan memainkan Mark Locke di sana, Sandy Walsh dan Ricky Kambuaya yang ada di sektor tengah. Karena Ricky juga tampil oke ya ketika masuk di babak kedua, mengubah arah permainan kita lebih baik lagi. Kita lebih menekan ya dengan pressing yang sangat tinggi sehingga kita bisa mendapatkan 4 gol ketika bermain di GBK itu di 45 menit babak kedua. Makanya potensi besar bagi Ricky untuk bisa bermain terbuka lebar untuk bersama-sama dengan Klok dan Sandi. Di depan juga akan ada terjadi perubahan saya pikir ya. Di sana Dimas Derajat tetap akan dimainkan sebagai pemain nomor 9. Ramadan Sananta yang tadinya bisa membuat brace dalam pertandingan pertama mungkin saja kembali akan masuk di babak kedua sebagai pemain super sub. Dan 2 yang akan depan adalah Sadil Ramdhani yang tetap akan bermain dari posisi kanan, dan juga kemungkinan dengan Witan Sulaiman bisa bergantian, bisa Sadil bisa akan bermain dari kiri dan kemudian ada Witan dari kanan, tergantung bagaimana STY memainkan game plan dia sesuai dengan keinginan yang akan dimainkan. Saya pikir itu perubahan-perubahan yang ada di garis depan. Jika terjadi harus bermain dengan 2 striker dengan mengubah bola menjadi 4-4-2, maka kemungkinan lagi akan tampil sana ada Dimas dan bisa saja Ramadan Sananta yang sekaligus akan dimainkan. Tapi saya pikir STY akan coba dengan hanya Dimas bermain di depan dan dibantu oleh gelandang-gelandang yang punya naluri besar dalam hal bisa menyerang, membantu penyerangan kita. Dan saya bilang tadi itu dengan Witan dan Sadil, karena dengan adanya Ricky Kambuaya tentunya permainan kita akan lebih menusuk ya, lebih menekan lawan. Dengan kontrol permainan di tengah akan kembali dijalankan oleh Sandi dan juga dengan Klok. Secara level memang kita ada di atas Brunei dan saya meyakini ya bukan saja untuk mendahului, tetapi kalau bicara menang kita akan menang. Skor berapapun nggak jadi masalah, tapi kemenangan kita bisa raih.
Sehingga dalam 2 leg ini, baik di Jakarta dan juga di Bandara Sri Begawan, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan pasti wajar, pantas kalau kita difavoritkan. Karena kembali, saya bilang, level kita ada di atas Brunei tentunya. Nah, ujian kita akan ada di pertandingan selanjutnya pada 16 November yang akan datang, di saat kita akan menuju ke partai tandang pertama melawan Irak. Ini laga misi yang sangat sulit, berat, yang harus dilewati oleh pasukan STY. Di sanalah kita akan mendapat ujian sesungguhnya. Setelah itu kita kembali ke kandang menghadapi Filipina pada tanggal 21 November. Dan di sana akan istirahat. Kita akan mempersiapkan diri. STY akan membawa tim ini untuk berlaga di Piala Asia Timnas Senior di tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari, di mana kita tahu bersama bahwa kita berada di grup D, grup yang sangat kuat dengan ada Jepang, Irak, dan kembali dengan Vietnam. Jadi ada 2 kali ya kalau kita di Piala Dunia ini, ketika masuk ke fase kedua, di sana juga ada Irak dan Vietnam, tapi juga akan bertemu lagi di Piala Asia dengan tim yang sama, yang ada hanya dibedakan kalau di Piala Dunia di sana kita ada Filipina, ya, ada Filipina. Tapi di fase kedua kita ada Jepang kalau bicara di Piala Asia. Nah, Jepang, Irak, dan Vietnam. Ini grup yang sangat berat, tapi harus kita lewati semua itu. Jadi itu saya pikir kabar-kabar terakhir yang ada dari Brunei. Ya, sebenarnya saya memang harus berangkat hari ini ke Brunei, tapi saya menunda itu. Dan kita akan coba untuk melihat kesempatan ketika bermain di Irak, ya, dan juga di tahun depan nantinya, di mana kita akan bertarung juga dengan Vietnam dan juga dengan Filipina di Piala Dunia, sambil melihat untuk berangkat ke Qatar untuk bisa mendampingi tim senior kita pada awal 2024. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.